akidah, dan kita akan melanjutkan pokok dari iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Di pertemuan terdahulu kita sudah membahas sampai di halaman 265, yakni terkait orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang menolak, ada yang memilih-milih, sebagian diterima, sebagian ditolak, ada yang menerima secara keseluruhan, dan kita sudah uraikan dengan dalil-dalilnya. Kita lanjutkan di halaman 265. Tidak ada keraguan bahwa beriman kepada sebagian kitab atau sebagian kitab-kitab dan kafir kepada sebagian lainnya adalah termasuk kafir kepada semuanya. Kalau ada orang beriman kepada sebagian kitab, lalu beriman lagi kepada sebagian kitab dan kafir kepada kitab yang lain, maka sesungguhnya dia telah kafir. Kafir di sini maksudnya bukan berarti non-muslim, murtad, bukan. Artinya keimanannya terhadap kitab-kitab Allah tidak sempurna atau belum sempurna. Kenapa? Karena iman harus kepada semua kitab yang Allah telah firmankan dan dari semua rasul-rasul. Karena iman harus satu dan utuh, tidak ada perbedaan dan pembagian padanya dan juga perselisihan. Maka Allah mencela orang-orang yang berselisih dan bertikai terhadap kitab Allah. Sebagaimana firman Allah. Di sini penulis menyebutkan surat Al-Baqarah 126. Saya akan tunjukkan dari 174. Umat Islam yang meyakini sebagian ayat Al-Quran menolak sebagian ayat yang lain. Umat Islam yang mau menerima ayat Quran yang menurutnya ringan, enak, nikmat, menguntungkan, menolak Quran yang merasa ini menghalangi karir. Mari kita sama-sama saksikan, sama-sama simak dari Al-Baqarah 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan, mereka menghilangkan ma anzalallahu minal kitab, apa yang telah Allah turunkan dari kitab, wa yashtaruna bihi zamanan qalila, dan mereka menyembunyikan ayat Allah itu karena ingin menukar dengan harga yang sedikit. Di dalam Al-Quran ada pengharaman jelas hukum haramnya riba. Lalu dikatakan yang penting kan sama-sama ikhlas. Seakan-akan tidak ada riba. Allah mengharapkan hukum perzinahan. Yang penting kan sama-sama cinta berzina, mau sama-sama suka kok. Yang penting gak sampai hamil. Dengan bermacam-macam retorika. Allah katakan jangan memilih pemimpin orang kafir. Tapi kan yang penting orang kafirnya baik, daripada orang Islam gak baik, mendingan orang kafir dong yang baik. Diputar-putar, Pak. Maka orang-orang yang seperti itu, dia tidak beriman secara sungguh-sungguh dengan ayat-ayat Allah. Maka apa yang terjadi dengan orang yang seperti itu, meskipun dia Islam, dia ngaku iman, tapi menutupi, menyembunyikan sebagian ayat dan mengambil sebagian ayat yang lain. Ayat yang memberatkan ditinggalkan, ayat yang menguntungkan diambil, ayat yang gak cocok ditutup. Kira-kira maaf Bapak Ibu, ada atau ada? Banyak Pak, subhanallah. Demi politik atau demi karir atau demi pekerjaan, subhanallah, betapa banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Maka apakah mereka selamat di hadapan Allah? Tidak. Apa Allah ancamannya? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak memakan di dalam perutnya
kecuali api neraka. Dia menutupi Al-Quran, dia mengabaikan Al-Quran, untung dunianya karena tidak pakai dari dalam Quran. Bahkan menyembunyikan ayat Al-Quran, dapat keuntungan, tapi yang sesungguhnya sedang dimakan apa? Memakan api neraka sepenuh perutnya. Maka apa risikonya orang ini? Dia telah berbuat dosa dan makin nanti di akhir kiamat. Walai yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Kelak mereka di yaumil kiamat, Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, Allah tidak akan menyucikan dosa-dosa mereka, mereka diancam dengan azab yang sangat pedih. Siapakah gerangan mereka itu? Allah jelaskan di ayat 175-nya. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk. Petunjuk ditukar dengan kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah. Allah berikan jaminan ampunan, tapi mereka malah memilih azab, menukar ampunan dengan azab. Di ujung ayatnya Allah katakan, "Fama asbaruhum." Maka sungguh mereka itu sangat sabar terhadap apa? Alanda, terhadap neraka. Alangkah beraninya mereka menantang neraka. Jadi orang-orang yang suka menyembunyikan ayat Allah, yang tidak menggunakan ayat Allah dengan sebenar-benarnya, atau menghilangkan ayat-ayat Allah, sebagiannya diambil, sebagiannya dibuka, sama saja mereka kufur terhadap ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, meskipun bukan seluruh Al-Quran. Resikonya tetap ancaman neraka. Bahkan Allah katakan, alangkah beraninya mereka menantang neraka. Maka di sini penulis kemudian bukan ayat 176-nya. Dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu adalah karena mereka telah menentang kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan dengan hak, tapi mereka enggak terima. Hanya memilih sebagian yang cocok bagi seleranya, tapi ditinggalkan bagi yang menghalangi karirnya, yang menghalangi dunianya. Maka Allah katakan, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran Alkitab, Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lain, mereka benar-benar di dalam perpecahan yang sangat-sangat jauh. Artinya mereka tidak akan pernah bersatu karena tidak mau berlandaskan dengan Al-Quran. Kita lanjutkan di halaman berikutnya, halaman 266. Disebabkan karena kekafiran orang-orang kafir kepada kitab-kitab, atau kafir kepada sebagian daripada kitab itu, atau sebagian dari kitab-kitab yang lain, adalah mengikuti hawa nafsu dan dugaan-dugaan dusta. Jadi kalau ada orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah, atau sebagian diimani, sebagian diingkari, apa bedanya dengan sifat orang kafir? Bedanya orang kafir itu non-muslim, tidak pernah mau Islam. Tapi orang Islam yang percaya dengan Quran dan menolak yang lain, sama saja sifatnya kufur, menutup diri, mengkafiri ayat-ayat Allah. Maka apa risiko orang yang mengkafiri ayat-ayat Allah? Yaitu yang ingkar terhadap sebagian ayat Allah, meskipun sebagian yang lain diamalkan. Neraka. Allah katakan di surat An-Nisa, surat 4 ayat ke-56, innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, gak usah semua ayat, sebagian aja diingkari. Ada ayat Allah yang tidak menguntungkan diingkari, oh enggak ada ayat ini, enggak begitu maksudnya. Diputar-putar, Pak, enggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ingkar terhadap ayat Allah. Kelak resikonya apa? Saufa nusallihim nara. Kelak Allah pasti akan masukkan mereka ke dalam neraka. Artinya mereka bisa terkena resiko azab neraka lebih dulu.
Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hancur di dalam neraka, hancur tubuhnya di dalam neraka, dibentuk kembali oleh Allah tubuhnya, dibungkus lagi oleh Allah dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan azab. Keingkaran terhadap sebagian ayat Al-Quran menyebabkan siksa neraka, terhalang dari surga, gak bisa langsung ke surga. Di sini kemudian penulis menyebutkan surat Ghafir surat 40 ayat ke-83. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, maka ketika para rasul-rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, farihu bima indahum minal ilm, mereka justru apa? Bangga dengan ilmu yang ada pada mereka sendiri. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, maka mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka telah memperoleh. Apa maksudnya? Orang dapat dalil dalam ayat-ayat Al-Quran, tapi pakainya ini, Pak. Menurut akal gue, ayat ini gak cocok sekarang. Ya, zaman dulu oke lah. Menurut saya, ayat ini bukan masalah orang beriman, wanita-wanita beriman untuk aurat. Aurat menutup aurat itu bukan perintah Allah dalam Al-Quran, maksudnya bukan itu. Menutup aurat jilbab itu adalah adatnya orang Arab, para wanita pakai jilbab, bukan perintah Allah untuk menutup aurat. Maka nggak apa-apa wanita nggak menutup aurat. Ada yang begitu nggak, Pak? Senang diikuti orang-orang yang memang nggak menutup aurat. Menyembunyikan ayat Allah, maksud Allah demikian diselewengkan dengan ini. Menurut saya pakai akal. Dan ini sudah Allah katakan di sini, mereka mengolok-olok ayat Allah, tapi mereka tidak menyadari. Adapun para pengikut Rasul-Rasul, maka mereka beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan tanpa membeda-bedakan. Sami'na wa ata'na, terhadap seluruh Al-Quran, ayat-ayat Allah, baik itu ayat yang terasa berat, baik itu ayat yang ringan, baik itu ayat yang memang sedang atau yang lainnya, selama ini adalah aturan Allah, ayat Allah, dan sesuai dengan pemahaman salafus saleh, dia hanya menjawab dengan kalimat sami'na wa ata'na. Maka hikmah Allah menetapkan kitab-kitab terdahulu memiliki masa berlaku yang terbatas dan penjagaannya diserahkan kepada manusia. Sedangkan Allah turunkan ayat Al-Quran bukan untuk umat-umat terdahulu dan terbatas, tapi untuk seluruh umat manusia. Di sini kembali penulis menyebutkan salah satu dari surat, yaitu surat Al-Maidah surat 5 ayat yang ke-44. Inna anzalna Taurat fiha hudaw wa nura. Sesungguhnya kami telah turunkan kitab Taurat, di dalam kitab Taurat ada petunjuk dan cahaya. Pak, Quran petunjuk bukan? Petunjuk. Cahaya bukan? Maka nama lain Quran apa? Huda, petunjuk. Nama lainnya nur, cahaya. Demikian pula Taurat itu juga petunjuk dan cahaya bagi umatnya yang betul-betul mau menerima. Tapi kira-kira Pak, Taurat yang sekarang dipahami oleh orang-orang Yahudi, kira-kira memahami Taurat sesuai dengan Taurat yang asli yang Allah firmankan kepada Nabi Musa atau sudah diselewengkan? Mereka tidak menjalankan dengan murni. Mereka sudah berubah-ubah. Padahal Taurat itu adalah hudan wa nura. Maka dikatakan di sini, yahkumu bihan nari, dan menetapkan sebagai hukum dari nabi-nabi. Itu para nabi-nabi menghukumi dengan kitab Taurat itu selama ketika ada Nabi Musa, Harun, terus seterusnya sampai sebelum turun Nabi Isa, sebelum turun Nabi Daud. Begitu ada Nabi Daud, Musa kitabnya sudah tidak berlaku lagi, karena Allah telah sempurnakan ada di kitab Taurat.
diwafatkan oleh Allah ke langit. Maka sejak saat turunnya Al-Quran, apakah kita pakai hukum dari Injil? Tidak. Kita pakai apa? Hukum dari Al-Quran. Tidak berlaku lagi hukum yang ada di Injil, karena sudah disempurnakan. Maka di sini jelas bahwasanya ketika Allah turunkan Al-Quran, turunkan kitab-kitab terdahulu semisal Taurat, itu pun hudan wa nura, yahkumu bihan nabiyyun alladziina aslamu. Para nabi-nabi menetapkan hukum, berserah diri kepada Allah dan memberikan keputusan kepada orang-orang yang benar-benar beriman dengan kitabnya itu dari kalangan umatnya para nabi-nabi. Lilladzina hadu warabbaniyun, yaitu terhadap orang-orang Yahudi, terhadap rabbaniyah mereka, yaitu para ahli ulama mereka, ahli ibadah mereka, wal ahbab, dan juga para rahib-rahib mereka, bimastukhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Disebabkan karena apa? Karena diperintahkan mereka memelihara kitab Allah, dan disebabkan pula bahwasanya mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjadi saksi terhadap kitabnya. Jadi kelak umat-umat terdahulu bersaksi atas kitab-kitabnya. Kita umatnya siapa? Muhammad akan bersaksi terhadap apa? Kitab Al-Quran. Maka setiap kita Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawaban dengan Al-Quran. Gak ada satupun umat Islam kecuali pasti ditanya tentang Allah. Pertanggungjawaban bagaimana keimananmu terhadap Al-Quran. Surat 43, surat As-Zukhruf ayat 44. Surat 43, surat As-Zukhruf ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Sungguh dia itu kitab Al-Quran benar-benar suatu peringatan bagimu ya Muhammad, wa liqaumika, dan juga peringatan bagi kaummu, wasawfa tus'alun, dan sungguh benar-benar kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap umat-umat dari masing-masing nabi bertanggung jawab terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Apakah umat-umat itu sudah menjalankan kitabnya dengan sempurna atau belum? Demikian pula kita, umat Nabi Muhammad SAW. Quran adalah peringatan bagi kita, bagi Rasul dan bagi kita umatnya. Dan setiap kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari umat-umat terdahulu yang telah turun ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat sebelumnya, dan kita umat Nabi Muhammad yang telah turun ayat-ayat, kemana kita harus berhukum? Kemana kita harus berhukum? Kitab yang telah Allah turunkan. Kalau umat terdahulu berhukumnya dengan apa? Umatnya Nabi Musa ketika itu Taurat berhukum dengan Taurat. Umatnya Nabi Daud berhukum dengan kitab Zabur. Umatnya Nabi Isa berhukum dengan kitab Injil. Kita umatnya Nabi Muhammad berhukum dengan apa? Al-Quran. Karena ini usulnya hukum, ketetapan, aturan, syariat, perintah, larangan. Di mana adanya Pak? Sempurna di dalam Al-Quran. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Taraktukum amrayn. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara ini tidak pernah akan sesat selama-lamanya. Dan beruntung ada, gak pernah sesat selama-lamanya. Apa itu Pak dua perkara itu? Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Quran, Al-Hadis. Dan ini sudah menjadikan jaminan. Kenapa? Karena Quran itu dijaga, Allah yang menjaga. Maka Quran tidak mungkin didatangi dari sesuatu yang batil. Gak bisa
didatangi oleh syaitan, oleh orang-orang kuat. Mau diselewengkan kayak apa? Allah jaga Al-Quran. Otentik ila yaumil akhir. Allah memberikan jaminan. Di sini Allah berfirman di surat Al-Hijr, yaitu surat 15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Dzikr. Yang dimaksud Al-Dzikr itu Al-Quran. Quran disebut apa? Dzikr. Kenapa? Isinya peringatan. Isinya peringatan. Maka orang-orang yang mengingkari peringatan yang ada di dalam Al-Quran pasti nyesel. Bukan di dunia penyesalannya, nanti pasti nyesel. Kapan penyesalnya? Nanti. Lalu apa yang dimaksud Allah menjaganya? Nahnu, kami yang telah menurunkan. Kemudian apa? Wa inna lahu lahafidun, kami yang akan menjaganya. Kenapa di sini kami, Pak? Apakah Allah yang menjaga Al-Quran terus? Allah menjaga Al-Quran melalui siapa? Hambanya yang mau menghafal Al-Quran. Maka para penghafal Quran, Quran di mana, Pak? Di sini dan di sini. Kalau ada yang diselewengkan satu ayat saja, ketahuan Bapak. Ketahuan langsung. Kalau kitab sebelumnya ada yang hafal, oh kitabnya beda-beda kok isinya. Gak ada yang hafal satu pun. Ditantang pendeta paling hebat, gak bisa hafal semuanya. Kalau umat Islam, subhanallah, bahkan anak-anak kecil penghafal Quran usia 10 tahun sudah hafal semua. Artinya apa? Dijaga di sini bukan Allah menjaga secara langsung diri sendiri, melalui umat Islam, melalui hambanya Allah yang betul-betul mencintai Al-Quran, dijaganya Al-Quran, dihafalnya Al-Quran, dipelajarinya Al-Quran, dipahaminya Al-Quran, diamalkannya Al-Quran. Dan ini dijamin oleh Allah ila yaumil akhir, tidak akan pernah bisa dikalahkan, bisa dibatalkan dengan cara apapun. Maka ditambahkan di sini surat Fussilat ayat yang 42-nya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Quran tidak bakal akan didatangi kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Wa la min khalfihi, dari depannya maupun dari belakangnya, di masa lalu sampai masa yang akan datang. Ila yaumil qiyamah. Tanzilu min hakimin halim. Quran diturunkan dari Allah, zat yang maha perkasa dan Allah yang maha terpuji, zat yang maha bijaksana, zat yang maha terpuji. Allah jaga dan Allah akan menjaganya ila yaumil akhir. Kemudian kita diberitakan wajib menjadikan Al-Quran sebagai hakim dalam segala urusan. Wajib merujukkan segala perselisihan kepadanya. Allah menjadikan berhakim kepada bukan kitabnya sebagai berhakim kepada tauhid. Jadi kita diwajibkan oleh Allah berhakim kepada Al-Quran, bukan berhakim kepada selain daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat yang ke-60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau hai Muhammad memperhatikan, yaitu orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, yuriduna ayyatahakamu ila tauhid, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid. Pak, kalau Bapak dengar kata tauhid, apa yang Bapak pahami dari tauhid? Kan sering kita hukum tauhid, orang itu tauhid, begitu kan? Apa yang Bapak ketahui dari tauhid? Segala sesuatu yang kamu yakini selain daripada yang hak. Segala sesuatu yang kamu yakini selain daripada Allah dan Rasul. Hukum buatan manusia yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya, itu hukum tauhid namanya. Yang
yang dibuat oleh manusia yang menyimpang dari kebenaran. Itulah Allah. Diibaratkan togut itu mengikuti hawa nafsu setan. Maka orang-orang yang sudah tegak hukum Allah disampaikan kepadanya, lalu mencari hukum selain hukum Allah, berarti dia berhukum dengan hukum Allah, mengikuti hawa nafsu setan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan. Maka apa sih kata-kata toghut itu? Toghut itu kata dasarnya togho. Fir'aun togho kan? Ketika Nabi Musa disuruh dakwah kepada Fir'aun, kata Allah apa? Innahu togho. Sesungguhnya Fir'aun itu togho. Apa makna togho? Menyimpang, melampaui batas. Maka hukum toghut maknanya adalah hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang menyimpang dari Al-Quran, yang melampaui batas, yang seharusnya ada batasan dari Allah, tapi dilampaui. Seakan-akan buatan manusia lebih hebat dari buatan Allah, syariat manusia lebih hebat dari syariat Allah, dan seterusnya. Maka mereka toghut. Tapi boleh nggak kita mengikuti hukum manusia Bapak Ibu? Boleh nggak? Pernah viral ketika ada diwajibkan memakai helm. Maaf, seorang ustaz pakainya dikupluk Pak, pakai pici. Terus pada saat dari motor tidak pakai helm, salah Pak. Dengan lantangnya dia mengatakan, saya tidak pernah mau pakai helm karena disuruh pakai helm hukum toghut. Nih pici saya lebih baik daripada helm. Bener apa salah? Salah total, keliru nih orang itu. Anda berkendara, kalau jatuh pakai pici bonyok kepalanya. Meskipun pakai helm belum tentu selamat, tapi kemungkinan selamat lebih besar karena jika ada jatuh ke bentur kepala, aman kepalanya. Meskipun tidak 100% ya Pak ya, ada penjagaan. Maka ketika mengatakan pakai helm bukan hukum Allah, nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, maka aturan manusia hukum toghut. Ini memahami Quran salah orang seperti ini. Helm hukum toghut bukan hukum manusia. Iya, melampaui batas enggak? Tidak dalam urusan keamanan berkendara. Dalam urusan keamanan pernah viral pula Pak. Dan memang aturan-aturan kadang-kadang aneh. Tapi apa susahnya mengikuti aturan? Tidak ada kemadharatan sama sekali. Mungkin pernah menyaksikan di zaman waktu Covid Pak. Ketika diperbolehkan keluar, kan harus ada apa namanya? Social distance. Lalu salah satu menteri di negara kita mengusulkan boleh keluar pakai mobil asal berjarak. Boleh pakai mobil penumpang asal berjarak. Ini supir nggak boleh ada di sampingnya, harus di belakang. Di belakang nggak boleh ada di sampingnya, harus di belakang. Betul begitu Pak? Pernah ada? Pernah lihat? Ceritanya seorang suami pergi bareng belanja sama istrinya di suatu tempat perbelanjaan. Begitu pas mau pulang, si istri duduknya di depan, suami di samping kanan. Lalu oleh petugas bagaimana? Himbauan pemerintah nggak boleh berdekatan, social distance, harus di belakang istrinya sesuai peraturan. Gimana Pak kata si suami tadi? Demi Allah peraturan ini toghut, saya nggak mau pakai. Ini istri saya di rumah bareng sama saya, tidur bareng sama saya, pelukan dengan saya. Ini mobil saya, maka masa istri saya disuruh di belakang? Demi Allah saya nggak mau, istri saya tetap di samping saya. Ngotot Pak, ribut. Si petugas apa? Tidak bisa, kalau itu Bapak nggak boleh berangkat. Karena Pak peraturan demikian. Repot nggak kalau begini Pak? Apa susahnya? Udahlah biarlah isi di belakang, nggak ada masalah kok. Ngotot, kenapa? Karena itu tadi merasa dirinya benar, nggak ada masalah kan? Isi kita nyetir, isi kita di belakang. Memang dianggap kita supir, ya biarin aja dianggap supir, tetap istri kita kok. Tapi peraturannya yang boblo sedikit lah, dia juga istri kita juga. Tapi yang pakai aturan tetap berpegang kepada aturan, yang ini tetap berpegang ini isi saya, dua-duanya bersikeras, ya otot-ototan.
Allah alam. Karena di videonya akhirnya nggak tahu kayak apa. Cuma selesai di situ, apakah jadi tetap dilarang, apa jadinya bareng, wallahu alam. Intinya hukum-hukum buatan manusia di dalam sebuah aturan negara yang tidak ada dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, selama tidak menyimpang dari akidah, wajib nggak dijalankan, Pak? Wajib apa, Pak? Contoh, di negara kita untuk mengurangi kemacetan, sekarang yang punya mobil kalau berkendara harus ikut aturan apa? Ganjil, dan hari ini tanggal ganjil, maka mobil yang platnya ganjil. Hari ini tanggal genap, mobil yang platnya bapak punyanya cuma satu, mobil plat genap. Sedangkan kerja harus tiap hari. Boleh nggak melanggar? Boleh nggak melanggar? Ya langgar aja, resiko tanggung sendiri. Tilang tiap hari Pak, ketika dia cocok dengan itunya, ya silakan. Tapi dalam hal ini Anda berdosa secara akidah. Tidak berdosa secara akidahnya, tapi Anda telah berdosa tidak mengikuti aturan pemimpin, aturan negara. Berdosa dalam urusan aturan negara, hak pimpinan dan merugikan orang lain. Sudah diatur kok. Lampu lalu lintas, lampu merah harus berhenti, terobos. Kan gak ada siapa-siapa, sepi. Anda bisa mencelakakan orang. Di sini hijau, bisa saja orang ngebut. Sementara Anda tetap nyerobong karena tabrakan, merugikan orang banyak. Maka hukum-hukum dalam urusan duniawi itu tidak terikat dengan urusan hukum dalam Al-Quran dan Hadis selama tidak melanggar aturan syariah. Mana hukum yang harus diikuti sesuai dengan aturan syariat? Hukum-hukum terkait dengan ubudiyah, hukum-hukum terkait dengan muamalah antar manusia yang telah diatur aturannya, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Ikuti hukum Allah, nggak boleh ikut hukum manusia. Hukum Allah begini, kalau Anda memberikan pinjaman, maka tidak boleh ada kembalian lebih apabila lebih hukumnya riba. Lalu hukum manusia, negara kita menetapkan hukum. Siapa yang memberikan pinjaman boleh mengambil keuntungan maksimal sekian persen. Misalkan maksimal 10%. Boleh nggak pakai hukum manusia? Jadi kalau Bapak meminjamkan kepada saya uang 1 juta, negara mengatur Pak, tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 20%, maksimal 20% katakanlah, maksimal 10%. Boleh nggak ikuti hukum negara? Boleh apa? Haram. Kenapa? Ini hukum muamalah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sudah ditetapkan nggak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman. Apabila ada keuntungan dari pinjaman, namanya apa? Manjarra manfaatin fahuwa riba, yang mengambil keuntungan manfaat dari apa yang dipinjamkan lalu mengembalikan lebih, itu riba. Berarti hukum negara yang membolehkan bunga, membolehkan keuntungan, menyelisihi dengan hukum Allah. Haram, tidak boleh. Negara mengatur sesuatu yang tidak ada ketetapannya dari Allah melalui Rasulnya. Barang-barang ribawi seperti emas, baik itu perhiasan, emas batak, kalau jual beli emas itu harus bagaimana kata Rasulullah? Kalau jual belinya barter, mithlan bimithlin, yadan biyadin, harus ditukar saat itu kontak tunai dengan berat yang sama. Ibu punya kalung, bapak punya cincin. Qadarullah, ibu yang punya kalung mau jual kalungnya, bapak yang punya cincin mau jual cincinnya. Ternyata bapak buat jual cincin, mau beli kalung buat istrinya. Ibu jual kalung, mau buat cincin buat suaminya. Misal maaf, ini ilustrasi. Kalau laki-laki nggak boleh pakai emas, untuk anak perempuannya lah. Ternyata kalungnya kalungnya ibu beratnya 5 gram, tapi karatnya lebih kecil, cuma sekitar 70%. Sementara cincinnya bapak 10 gram, karatnya 2,5 gram, karatnya lebih besar, atau katakanlah 3 gram, karatnya lebih besar, 85%. Begitu dilihat harganya sama kan?
3,5 juta, kalung ibu harganya katakanlah 3,5 juta. Boleh nggak dijual beli dengan barter? Ini cincin saya, sini kalung ibu. Boleh nggak? Boleh apa? Banyak terjadi transaksi itu, riba, haram. Karena ini barang ribawi, sudah ditentukan oleh Rasul. Kalau jual belinya antara emas dengan emas, harus mitran bimitrin, setara setimbang dengan setara dan setimbang. Jangan dilihat harga, dilihat beratnya dan tunai. Ini kalung saya, ini cincin saya, beratnya sama, oke. Tapi harganya kan beda, urusan nanti terserah kita. Kalau mau, kalau nggak ya sudah. Bagaimana kalau harga sama tapi beratnya beda? Jangan ditukar, karena itu riba. Lalu bagaimana caranya supaya halal? Jual dulu cincin Anda. Berapa tadi harganya? 3 juta. Ini cincin saya, sini 3 juta. Begitu sudah terima 3 juta, cincin diserahkan, maka si ibu yang telah membeli cincin dengan 3 juta tadi mau jual kalung. Nih kalung saya jual. Nih kalung sini jual. Balik lagi kan duitnya gede kan? Ribet amat Ustaz, tapi halal. Urusannya hukum ini. Kalau sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam hadis, sami'na wa ata'na, nggak boleh berhukum dengan lain. Sekarang jual belinya dengan nilai materi. Bapak beli emas, katakanlah 100 gram. Sekarang emas harganya sekitar 1,9, jadi sekitar 190 juta. 190 juta, nggak boleh begini Pak. Duitnya sini, besok emasnya saya kirim. Lalu duit dibayar sekarang, emasnya besok, haram Pak. Karena emas barang ribawi, emas itu harus tunai, cash, ya dan biadin. Dengan cara apa? Nih emasnya, ini duitnya. Bank syariah sekarang jual nyicil emas. Ada? Aneh kan? Dan ini aturan negara yang membolehkan Pak. Aturan perbankan membolehkan banknya dengan tema bank syariah. Syariah cuma sekedar di nama, prosesnya tidak syariah. Jangan diikuti. Hukum Allah itu nomor 1. Maaf, ini menyimpang sampai dasar. Kenapa? Ini terkait dengan hukum Allah. Yang hukum Allah tidak boleh dirubah-rubah. Kalau Allah sudah menetapkan hukum, maka harus mengikuti hukum Allah. Kita ke halaman 268. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa ma hakama qaumun bi ghairi ma anzalallah illa waqa'a ba'suhum bainahum. Tidaklah ada suatu kaum berhukum dengan hukum selain apa yang telah diturunkan oleh Allah, kecuali pasti akan ada keburukan di antara mereka, kejahatan di antara mereka, kebengisan di antara mereka, dan mereka waqa'a ba'suhum bainahum, akan ditimpa di antara mereka permusuhan di antara mereka. Kalau satu kaum tidak mengikuti hukum Allah, pasti akan ada permusuhan di kaum ini. Pasti mereka akan ditimpakan suatu malapetaka, mereka akan ditimpakan suatu keburukan. Dan ini sudah menjadi tabiat manusia. Kalau memang hukum itu berdasarkan manusia, ya sudah seenaknya. Satu bagian diuntungkan, satu dirugikan. Yang ada perselisihan. Maka di sini penulis menyebutkan penggalan dari ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 44, surat Al-Maidah ayat 45, surat Al-Maidah ayat 47. Di dalam ujung-ujung ayat ini semua mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah. Di ujung ayat Al-Maidah ayat 44 paling ujung, di paling akhir, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat 45-nya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ayat 47-nya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Kafir
kata-kata kisos, biasanya yang terlintas di pikiran kita apa? Hukuman mati. Apakah hanya itu? Tidak. Hukum kisos adalah hukum membalas kejahatan seseorang seimbang sebanding dengan kejahatan itu, meskipun tidak sampai kepada pembunuhan. Coba lihat surat 5 ayat 45. Wa katabna alaihim fiha, dan kami telah menetapkan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, hukum tentang kisos, dan sudah kami tetapkan di dalam kitab Taurat. Sekarang kita baca, hukum ditetapkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Jadi hukum kisos ini bukan hanya berlaku sekarang, Pak. Sejak zaman dulu Allah sudah tetapkan. Di setiap kitab Allah, termasuk di kitab Taurat, Allah sudah tetapkan. Apa hukum kisosnya? An-nan nafsa bin nafsi. Kalau ada orang membunuh jiwa seseorang, maka jiwa dibalas dengan, kalau ada membunuh, bunuh lagi. Kisosnya bunuh lagi. Apakah harus dalam hukuman dalam pembunuhan? Tidak. Wal aina bil aini. Apabila ada seseorang menyakiti, memukul matanya sampai bengkak, maka boleh nggak dikisos? Boleh, dengan cara mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhuni, wasinna bis sinni, wal juruha qisas. Hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, di setiap luka yang kamu derita ada kisosnya. Istilahnya gini, Pak. Bapak dicubit, ada kisosnya. Apa kisosnya? Nyubit lagi, jangan pukul, kisosnya. Gak boleh berlebihan. Ada dipukul, tepas kena telinganya memar, boleh gak balas, Pak? Pukul lagi dengan tangan ada bagian telinga. Dia gede, Ustaz, saya kecil, Ustaz. Pakai batu bok, gak boleh, Pak. Sebanding. Makanya kata Allah, supaya kita tidak saling mendendam, saling bermusuhan, tidak saling membalas, pakailah hukum Allah. Hukum kisos ini suatu keringanan, suatu pembolehan, bukan sebuah kewajiban. Kalau bapak disakiti, bapak punya hak apa tadi? Kisos. Ibu disakiti, ibu punya hak apa tadi? Tapi kalau bapak ibu nggak membalas, memaafkan, lebih bagus mana? Membalas atau memaafkan? Mulut ngomong memaafkan, tapi keinginannya membalas. Wah, gue kagak puas kalau gue balas, gak puas hati gue. Maka kata Allah ujung ayatnya, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah. Barang siapa yang mau bersedekah dengan melepas hak kisos, harusnya dia mengkisos tapi dia memaafkan. Maka melepaskan hak kisos, memaafkan kesalahan orang lain, menjadi apa di situ, Pak? Subhanallah, penggugur dosa-dosa. Jadi kalau Bapak jadi pemaaf, dosanya digugurkan loh, Pak. Kebanyakan sekarang orang pemaaf atau pendendam. Kalau kita ada di sini pemaaf atau pendendam? Insya Allah pemaaf. Allah menyaksikan kita pemaaf, insya Allah. Pemaaf, jadilah pemaaf. Subhanallah. Gimana sudah ditetapkan hukum kisos, mencari hukum yang lain? Tuh ujung ayatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul dzalimun. Zalim, Pak. Jangan meremehkan tentang hukum kisos ini. Allah yang menentukan. Negara kita gak berlaku hukum kisos yang ada pencemaran nama baik, tangkap penjara, pukul tangkap penjara. Makanya penjara penuh, ngapain urusan orang penjara? Coba pakai kisos beres. Beres apa? Kalau tidak berlaku kisos, memaafkan, beres apa enggak? Sudah. Subhanallah. Inilah keadilan dari Allah, tapi manusia membuat hukum. Nah sekarang Pak, kisosnya kan begini. Tiba-tiba pemerintah menetapkan hukuman kisos orang membunuh bukan di kisos dibunuh, tapi dihukum seumur hidup. Keluarganya
panas Pak, kagak bisa, pokoknya gue harus kisos. Tiba-tiba sebelum dalam penjara, sebelum di penjara diadili di penjara, di tengah jalan dibunuh. Ini saya bunuh sebagai kisos, boleh apa enggak? Tidak boleh, dia telah melanggar. Tapi kan pemerintah berhukum dengan hukum tauhid, yang menentukan hukum tauhidnya tanggung jawab pemerintah yang buat undang-undang. Tanggung jawab pemerintah. Kenapa buat hukum selain hukum Allah? Ditanya nanti pemerintah, maka anggota dewan yang suka membuat undang-undang di DPR sana Pak, yang mengesahkan, naudzubillah, ngeri Pak, demi Allah ngeri Pak, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Berat tanggung jawabnya. Maka sebuah negara yang menetapkan hukum keluar dari hukum Allah, dijamin oleh Allah, tidak pernah akan aman dalam kehidupan dunia. Bencana bertubi-tubi tidak bakal selesai. Bisa bencana melalui para pemimpin yang dolim, bencana melalui pengkhianatan, bencana alam, dan bermacam-macam. Lihat surat 5 ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum ayyatinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika, dan berhati-hatilah kamu jangan sampai kamu mengikuti ba'di ma anzalallahu ilaika, kamu kemudian mengikuti hukum manusia sehingga meninggalkan hukum yang telah Allah turunkan kepada kamu. Fa in tawallau, maka apabila mereka berpaling, jadi mereka tetap berhukum selain daripada hukum Allah, fa'lam, maka ketahuilah annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, sesungguhnya Allah berkehendak akan menimpakan musibah, menimpakan cobaan, menimpakan bencana kepada mereka disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Apa di antara dosa-dosa ini Pak? Menetapkan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah. Wa inna katsiran minan nas la fasiqun, dan sungguh kebanyakan manusia fasik. Umalah kita tutup di sini. Penutup menyebutkan ayat dari surat An-Nisa ayat 65. Intinya adalah jika seorang beriman mau dianggap sebagai orang yang benar-benar sempurna imannya, tidak boleh meninggalkan hukum Allah, tidak boleh meninggalkan ketetapan Allah dan Rasul. Kalau ada orang mengikuti hawa nafsu, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, mengikuti hawa nafsu, kata Allah, mereka belum beriman. Sampai Allah bersumpah di ayat ini Pak, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, Allah berfirman, bersumpah dengan menamakan diri, la yu'minuna, mereka tidak beriman atau mereka belum beriman dengan sempurna, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kamu hai umat Islam menjadikan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hakim dalam segala perkara yang telah mereka perselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka sedikit pun terhadap keputusan yang telah diberikan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, menerima dengan sungguh-sungguh, menerima dengan ikhlas. Maka orang yang beriman, yang imannya benar, kalau datang hukum dari Al-Quran, dijelaskan oleh Rasul di dalam Al-Hadis, jelas hukumnya, jelas ketetapannya, apa jawabannya Pak? Apa jawabannya Pak? Itulah orang yang imannya benar, yang tidak dikatakan oleh Allah mereka tidak beriman. Sebagaimana Allah firmankan di surat 24 ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum
ayyaqulu sami'na wa ata'na faulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang benar-benar beriman ketika ditetapkan hukum oleh Allah, ditetapkan hukum melalui Rasul. Ini loh dari hukumnya Al-Quran, ini loh keterangannya dalam Al-Hadis, dan jelas dalilnya, jelas hukumnya. Satu jawabannya, kami mendengar dan kami mentaati. Maka siapa yang mendengar dan mentaati hukum-hukum dalam Al-Quran, aturan-aturan dalam Al-Quran, syariat dalam Al-Quran, mereka itulah orang yang beruntung. Wallahu a'lam. Demikian bab yang ketiga, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab. InsyaAllah kita akan lanjutkan berikutnya. Pokok yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah berkah dan hikmah. Yang benar hanya dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan